Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah la haula wala quwata illa billah. Summa salatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, pemirsa. Senang sekali kita dipertemukan kembali dalam Majelis Ilmu Udama Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid Jami Nurul Madinah, Jalan Raya Cilandak, Ragunan, Jakarta Selatan. Nah, pemirsa, siang hari ini kita akan merefresh keimanan kita kembali. Kita akan mempelajari untuk menguatkan keimanan kita, yaitu salah satu sifat tercela, salah satu sifat yang ini justru menjadikan dosa kita bertambah, yaitu buruk sangka atau suudzon. Nah, bagaimana kita menghindari hati kita dari sifat suudzon ini, dan juga bagaimana sesungguhnya kerusakan dan kehancuran diakibatkan dari sifat buruk sangka ini. Insya Allah kita akan pelajari bersama-sama, mendengarkan tausiah dari guru-guru kita, Kiai Haji Syarif Matnaji dan juga Syekhuna Syekh Fikri Thorik. Langsung saja pemirsa, kita dengarkan tausiah dari guru-guru kita dalam Majelis Ilmu Udama Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ayyuhal jam'ul karim, para pengharap ampunan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, pemirsa TV One dimanapun berada, yang mulia Syekh Fikri Thorik, dan semoga semua kita senantiasa dalam penjagaan Allah Jalla Jalaluh. Materi yang akan kita bahas adalah materi yang banyak orang tidak terasa menyasar ke dalam hatinya, karena memang ini penyakit hati. Kata Imam Ghazali, kalau orang punya penyakit hati, mereka kagak buru-buru pengen sembuh. Tapi kalau penyakit zohir, sakit sedikit udah buru-buru berobat, betul apa enggak? Dan yang lebih menarik adalah penyakit hati ini tidak dirasakan oleh yang berpenyakit, tapi orang lain yang akan mengetahui. Berlaku kebalikan, kalau penyakit zohir, orang lain boleh kagak tahu, tapi dia tahu, dia yang ngerasain. Apalagi kalau udah asam tambah urat, udah tambah berat aja itu. Jemaah, ini sesuatu yang bahkan Allah pesankan khusus kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsmu wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim. Perkara serius ketika Allah menyeru buat orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian banyak berburuk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ism. Sesungguhnya sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Tapi menarik, ada kalimat inna ba'dadh-dhann. Sebagian dari buruk sangka itu adalah dosa. Berarti bisa kita fahami bahwa ada buruk sangka yang ditolerir dan dibolehkan. Di antaranya adalah bila engkau bertemu dengan orang yang udah kesohor dengan kefasikannya, kau kudu berburuk sangka, bikin dosanya di mana-mana. Bila engkau mengetahui seseorang yang kerjaannya tukang bohong, saya punya teman bilang, ngomong langsung sama saya emang hobinya bohong Ustadz, bohong dijadiin hobi. Bila engkau bertemu dengan orang yang kayak begitu, buruk sangka kepada orang itu diperbolehkan. Kenapa? Karena kita kudu menjadi orang yang waspada. Jemaah sekalian berbahagia, penyakit ini bukan hanya buruk sangka kepada manusia. Kadang-kadang sama Allah juga pada buruk sangka. Ketika dapat musibah kemudian dia ngomong, ya Allah ini hidup kagak rapi-rapi urusan.
Saya punya saudara hidupnya senang banget. Padahal jamaah sekalian yang berbahagia, tidaklah ada keputusan Allah kepada setiap hambanya kecuali itu adalah kebaikan. Lalu bagaimana kita untuk menetralisir supaya buruk sangka itu tidak ada? Pertama, engkau harus menjadi orang yang melihat kelebihan dari orang lain, jangan dilihat kekurangannya. Tapi memang sekelas Nabi saja tidak lepas dari buruk sangka sahabat-sahabatnya. Ada sebuah kisah yang menyedihkan. Ketika orang-orang Ansor berburuk sangka kepada Nabi setelah perang Hunain. Jemaah, karena Nabi membagikan ghanimah kepada orang-orang muhajirin dan orang-orang yang baru memeluk agama Islam. Orang-orang Ansor tidak diberikan sama sekali urusan harta nih. Tetapi kemudian Nabi mengumpulkan orang-orang Ansor, menjelaskan bahwa bagaimana Nabi mempunyai alasan kenapa orang-orang muhajirin yang diberikan ghanimah dan orang-orang yang baru memeluk Islam mendapatkan ghanimah, orang Ansor enggak. Saya ingin berkata bahwa kalau orang yang bersuudzon, berburuk sangka, maka dia mempunyai potensi tuduhan tanpa dalil. Yang padahal bila kemudian dibuka alasannya dan diberitahukan yang sesungguhnya kesalahan yang dia sangka itu, orang Ansor sampai menangis. Semuanya menangis ketika Nabi menceritakan, "Ataruduna an yadhhaban nasu bisyati wal ba'ir wa antum tadhabuna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Ketika Nabi menyampaikan, apakah kalian redha ketika orang-orang muhajirin, orang-orang yang baru memeluk agama Islam, mereka berjalan ditemani dengan kambing dan onta, sementara kalian pergi ditemani oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menangis orang-orang Ansor karena buruk sangka kepada Nabi. Ente kagak tahu itu kambing, itu onta yang diberikan kepada mereka tidak seujung kuku dengan kebahagiaan yang kalian peroleh. Karena kemanapun kalian berjalan, Nabi yang akan menemani. Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Jamaah, Sayyidatuna Aisyah sampai kering beliau punya air mata akibat dari buruk sangka. Maka penyakit hati adalah sesuatu yang harus mendapatkan perhatian serius. Bila engkau tahu bahwa semua yang ada di permukaan bumi ini adalah dalam pengaturan Allah, maka kau tak pantas untuk berburuk sangka. Seakan kau tidak terima dengan apa yang ditentukan oleh Allah. Dan berabeknya, orang yang demen buruk sangka adalah orang yang hatinya akan mengundang penyakit-penyakit lain. Hasad, dengki, dan orang dengki, dia tidak akan selesai istirahatnya kecuali tidur. Selebihnya dia akan terus memikirkan orang lain, berburuk sangka, mengumbar aib orang lain. Maka TV One memilihkan tema ini supaya republik ini terbebas dari penyakit buruk sangka. Semoga manfaat adanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Guru Kiai Haji Syarif Mataji yang telah membuka di segmen 1 ini bagaimana sesungguhnya sifat buruk sangka ini merupakan menjadi penyakit hati yang secara tidak sadar justru semakin tertanam ketika buruk sangka ini tanpa ada klarifikasi sehingga menjadikan penyakit hati yang semakin menjalar. Sebagaimana yang tadi disampaikan oleh guru kita tadi Kiai Syarif Mataji bahwa sifat buruk sangka ini telah lama terjadi bahkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Nah pemirsa, di segmen berikut guru kita Syekh Fikri Thorik akan menyampaikan sebuah kisah bagaimana sesungguhnya Fir'aun mengalami kehancuran akibat prasangka buruk atau sifat suudzonnya. Tetaplah bersama kami dalam Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita.